Selamat datang kembali di mata kuliah pembelajaran mesin lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi Machine Learning Basics, Learning from Data. Pertemuan kali ini kita memiliki 3 topik utama, yaitu Probability and Statistics, Quick Revision, lalu Learning from Observation Data, dan diakhiri dengan Summary the Importance of this lecture. Topik pertama sendiri memiliki 3 subtopik, yaitu Frequentist Probability, Bayesian Probability, Rules of Probability, lalu diikuti dengan Expectation, Variance, and Covariance, lalu diakhiri dengan Information Theory. Sedangkan topik kedua memiliki 2 subtopik, yaitu Maximum Likelihood dan Maximum a posteriori. Seperti biasa, acknowledgement slide ini dan atau presentasi ini adalah modifikasi dan kombinasi dari beberapa presentasi, terutama dari Daniel Worrell Slides di Machine Learning Summer School 2020 kemarin, lalu juga slides dari Pak Adila di Machine Learning course tahun 2018 di Fasilkom UI. Modifikasinya itu termasuk translasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Untuk topik pertama, kita akan membahas sedikit mengenai probability and statistic. Tetapi perlu diingat bahwa ini adalah revision, jadi hanya review beberapa topik penting yang akan dipakai dan tidak terlalu mendalam. Oke, pertama kita akan membahas mengenai beberapa macam probability. Yang pertama adalah frequentist probability. Kita ambil contoh, misalkan ambil sebuah koin, bagian depan bernilai 1, sedangkan yang belakang bernilai 0. Sekarang lempar sebuah koin tersebut sebanyak n kali dan hitung rata-ratanya. Lalu lakukan hal ini juga berkali-kali. Maka walaupun setiap percobaan menghasilkan rata-rata yang berbeda, ya di sini ya, tetap ada sebuah tren. Pertanyaannya adalah apabila n mendekati tidak terhingga, jadi kita coba lempar koin tersebut berkali-kali hingga mendekati tak terhingga, maka apakah yang akan terjadi? Ini adalah salah satu contoh grafik ya. Apabila kita melemparkan koin terus-menerus sampai banyak sekali, sampai tak terhingga. Di sini adalah 10 pangkat 6. Maka apabila kita melakukan hal tersebut berkali-kali, misalkan ini adalah number of trial 10, maka kita bisa melihat ada sebuah tren di mana nilai rata-rata pelemparan koin menjadi mendekati nilai 0,5. Begitu pula kalau misalnya kita terus melempar koin sebanyak 1000 kali, maka 1000 kali pelemparan 1000 kali trial itu saat kita satu kali trial melempar hampir 10 pangkat 6, maka kita bisa melihat bahwa nilai rata-ratanya sangat mendekati 0,5, tidak peduli kita mulai dari mana ya. Dan ini adalah sebenarnya mengikuti nama hukum yang namanya law of large number. Nah, maka dari itu, frequentist probability adalah probabilitas yang dapat merepresentasikan atau yang memang merepresentasikan frekuensi. Misalkan, mari kita definisikan ND sebagai jumlah koin mendarat pada bagian depan, maka relatif frekuensi koin mendarat pada bagian depan, atau fungsi D terhadap N, yang itu adalah jumlah keseluruhan pelemparan koin, maka rata-ratanya adalah jumlah pelemparan koin yang mendarat pada bagian depan dibagi jumlah keseluruhan pelemparan koin. Maka probabilitas koin mendarat pada bagian depan ya di sini adalah seperti ini, yaitu adalah limit n mendekati tidak terhingga, di mana fungsinya adalah fungsi dari D yang ini. Dan ingat bahwa limit dari n mempresentasikan ketika n sangat besar ya. Jadi bisa kita katakan bahwa frequentist probability merepresentasikan event probability yang bersifat frekuensi, atau dengan kata lain dapat dihitung frekuensi kejadiannya. Lalu ada satu lagi probability yang bernama Bayesian probability, yang mana merepresentasikan kepercayaan atau degree of belief ya di sini, degree of belief. Nah, beberapa contoh, misalkan kita berdasarkan hasil tes darah, Ibu A memiliki probabilitas sakit sebesar P%, atau misalkan probabilitas gunung Merapi akan meletus pada tahun 2050 adalah Q%. Nah, kedua hal ini sulit diketahui probabilitasnya kalau kita mengikuti frequentist probability. Maka dari itu kita menggunakan Bayesian probability, di mana ya P% atau Q% ini adalah tingkat kepercayaan.
Akan tetapi frequentist probability dan Bayesian probability akan sering berkaitan di teori yang sama untuk pembelajaran mesin. Nah, namun juga ada catatan bahwa ada interpretasi-interpretasi lain untuk probabilitas yang tidak akan dibahas di kuliah ini. Oke, saya yakin sudah banyak yang mengerti mengenai probabilitas, namun di sini ada sedikit review mengenai hal-hal yang penting mengenai probabilitas yang silahkan dibaca ya. Oke, saya akan membahas mengenai joint and conditional probability yang akan sangat sering dipakai di kuliah-kuliah berikutnya. Nah, kalau kita membahas mengenai joint probability, maka bisa ditulis sebagai ini ya, probability of A, joint probability of A and B. Nah, itu adalah kejadian A dan B terjadi pada saat yang sama. Lalu, apabila kita membahas mengenai conditional probability, maka contoh misalkan probability of A given B ya, disebut probability of A given B, maka kejadian B itu terjadi terlebih dahulu. Lalu kejadian A terjadi setelahnya, biasanya akibat kejadian B. Contoh misalkan A itu eventnya adalah kejadian saya lupa membawa dompet, dan B adalah event kejadian sedang hujan lebat di luar, maka joint probability of A and B adalah probabilitas kejadian saya lupa membawa dompet dan hujan lebat, ya di sini ada kata dan, sedangkan probability of A given B adalah probabilitas kejadian saya lupa membawa dompet karena hujan lebat. Jadi hujan lebat dulu terjadi, terus lupa membawa dompet. Nah, kalau misalkan probability B given A, maka adalah probabilitas kejadian hujan lebat karena saya lupa membawa dompet. Jadi kita lupa membawa dompet dulu, baru kejadian hujan lebatnya. Nah, joint and conditional probability ini bisa saling berkaitan di product rule, di mana joint probability of A and B adalah sama dengan conditional probability of A given B dikalikan dengan probability of B itu sendiri. Nah, pada yang sama, kita juga bisa melakukan sum rule, di mana probability of A itu sendiri bisa kita jabarkan ulang menjadi joint probability sum of B, di mana adalah sum of the joint probability of A and B. Jadi, karena B itu kita terus marginalize, maka nanti akan hilang. Jadi, kita hanya akan mendapatkan probability A. Nah, ini juga ada diagram Venn dari joint probability of A and B, di mana garis irisnya itu adalah probability yang kita ingin dapatkan, dan conditional probability, di mana misalkan di sini probability of A given B, maka ini adalah probability of B itu sendiri pertama kali, lalu probability of A given B. Nah, nanti itu bisa dihitung menggunakan tadi product rule ya, product rule di sini, tinggal dipindah-pindahkan saja. Nah, itu juga perlu diingat bahwa probability of A given B itu tidak sama dengan probability of B given A. Ya. Di sini juga sudah jelas tadi contohnya. Baik, ada juga beberapa probability rules yang harus dipahami ya untuk memahami materi-materi ke depan. Yang tadi sudah kita bahas yaitu joint probability, conditional probability, lalu kita juga sudah membahas sedikit mengenai product rule of probability, ya. Nah, ini juga sum rule of probability adalah sebenarnya marginal probability of A adalah ketika kita menambahkan seluruh joint probability of A and B, di mana B-nya itu kita jabarkan semua kemungkinan nilai dari probability of B-nya. Ya. Nah, lalu kita juga mempunyai independent variables ya. Apabila kita ada variabel A and B, contohnya apabila joint probability of A and B adalah equal to probability of A dikali probability of B, maka probability of A given B equal to probability of A itu sendiri. Dan begitu sebaliknya juga, probability of B given A adalah equal to probability of B. Hal ini intuisinya adalah karena tidak saling berkaitan, probability of A itu tidak berkaitan dengan B, maka probability of B itu tidak berpengaruh terhadap probability of B, dan probability of conditional probability ini ya sama dengan probability of A. Begitu juga sebaliknya. Oke, ada lagi satu rule yang bernama chain rule, atau yang adalah sebenarnya repeated application of product rule.
ambil contoh, misalkan kita memilih join probability of x1, x2 sampai dengan xd, maka ini bisa kita jabarkan ya, xd ini bisa kita keluarkan menjadi join probability of x1, x2 sampai xd minus 1 dikali dengan probability of xd given x1, x2 until xd minus 1. Jadi xd ini menjadi conditional probability of x1 sampai xd1-nya tersebut. Nah, ini juga bisa kita pecahkan lagi. Probability of xd minus 1 ini bisa kita keluarkan menjadi conditional probability of xd minus 1 given x1, x2 sampai xd minus 2. Nah, ini kita turunkan saja ke sini karena mengikuti ya. Nah, dan ini bisa kita pecahkan terus sampai kita mendapatkan probability of x1 dikali dengan produknya ini, yaitu probability of x1 given x1, x2 until xi minus 1, di mana i-nya di sini adalah equals to 2 until d. Contoh, kalau misalnya kita memiliki dua probability variable a and b, maka bisa kita jabarkan seperti ini. Probability of a given b times probability of b. Begitu juga bisa kita balik. Bisa kita yang keluarkan probability of a-nya. Jadi probability of a dan di mana ini adalah conditional of probability of probability of b given a. Nah, yang ini ada dua. Coba latihan. Kalau misalnya ada 3, chain rule-nya itu seperti apa? Nanti ada 6 buah dekomposisi join probability dari P of X, Y, Z menggunakan chain rule. Oke, selanjutnya rule yang sangat penting juga, yaitu adalah Bayes rule. Ya, Bayes rule itu didapat sebenarnya dari product rule. Jadi probability, kita tahu bahwa join probability of A and B itu bisa probability B given A dengan probability A, juga bisa ini. Ya, ini tinggal dipindahkan saja masing-masing. Jadi kalau misalkan kita punya probability of A given B adalah equal to probability of B given A, probability of A dibagi dengan probability of B itu sendiri. Ya. Nah, lalu juga dari sum rule, ya, ingat ini, yang marginalized. Jadi probability of A ini bisa dijabarkan menjadi probability of sum marginalization of probability B dari join probability of A and B. Maka probability of A and B ini ya dijabarkan menjadi seperti ini, ya. Karena kita ingin mendapat kita bisa menghilangkan ini karena kita ada marginalize-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga dari Bayes rule ya, dari Bayes rule itu bisa kita lakukan pertama, ini kan Bayes rule ya, probability of A given B, bla bla bla. Nah, probability of B ini bisa kita lakukan marginalisasi tadi yang sama rule tadi. Jadi probability of A given B, probability of A. Jadi kita munculkan A-nya di sini. Tapi karena ini ada marginalization, ini kita bisa lakukan sum of rule. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah dua jenis probability, yaitu adalah prior probability dan posterior probability. Di mana prior probability atau PA di sini adalah probability of A available before we observe the value of B. Dan PA given B ya sudah jelas juga adalah probability of A obtained after we observe the value of B. Oke, selanjutnya mengenai independence. Jadi kalau misalkan ada joint probability of x1, x2 sampai xn, ya kalau misalkan ada yang namanya marginal independence adalah probabilitas dari setiap observasi selalu independen, tidak tergantung pada observasi lainnya, dan identical, selalu datang dari distribusi yang sama. Jadi kalau misalkan saling independen, maka probability of x1 given xi adalah ya probability of x1. Tapi harus xi itu bukanlah x1. Jadi kita kalau misalkan ini diagramnya ya, x1, x2, dan xn ini tidak saling berkaitan. Dan
join probability-nya ini adalah ya product rule-nya tadi dari masing-masing probability xn-nya. Di mana n itu dari 1 sampai n besar ya. Tapi bisa juga ada satu lagi yang namanya conditional independence, di mana walaupun variabelnya saling independen, tapi condition to some another probability ya, atau some probability. Di sini contohnya x-nya itu condition to probability of theta. Nah, di sini maka bisa join probability-nya bisa dilihat adalah ya product of rule dari xn given theta. Jadi masing-masing ada sebuah probability yang dikondisikan agar bisa mendapatkan xn-nya ini. N itu adalah 1 sampai n besar ya. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya adalah expectation, variance, dan covariance. Jadi expectation atau expected value dari sebuah fungsi fx yang mana nilai x dari random variable x ini mengikuti probability distribution px adalah average atau mean value dari fungsi f itu sendiri, di mana x itu harus diambil dari mengikuti dari probability distribution px-nya sendiri. Nah, ini adalah bentuk untuk continuous distribution, kalau yang ini untuk discrete value. Nah, kalau variance itu mengukur seberapa variationnya, seberapa berbeda dari nilai sebuah fungsi yang mengikuti random variable x. Kalau misalkan x itu disampel dari probability distribution px. Jadi variance itu seperti di statistik ya, dapat dihitung dengan cara mengurangi dari nilai fungsi fx itu sendiri dikurangi dengan expectation atau expected value atau average atau mean value ya. Lalu habis itu bisa di square. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memiliki lebih dari satu random variable? Misalnya di sini ada x, ada y. Maka nilai dari variance-nya bisa dihitung satu-satu. Jadi kita hitung dulu ya pengurangan dari nilai fungsi fx dengan min-nya, lalu dikali dengan dari fungsi gy dan min gy-nya. Lalu habis itu dihitung expectation atau expected value-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai information theory. Jadi basic intuition of information theory ini adalah kalau misalkan kita belajar atau melihat sebuah event yang sebenarnya unlikely, yang sangat jarang terjadi, maka itu informasinya lebih tinggi dibandingkan kita melihat sebuah event yang sering muncul atau kemungkinan besar muncul. Maka untuk mengkuantifikasi informasi ya diformulasikan sebagai berikut. Likely events should have low information content. In the extreme case, events that are guaranteed to happen should have no information content. Lalu, less likely events should have higher information content. Lalu yang terakhir, independent events should have additive information. Jadi contoh, kalau misalnya kita mendapatkan 2 kali kepala poin dalam 2 kali lemparan, maka memiliki informasi 2 kali lipat dibandingkan ketika kita hanya mengetahui mendapatkan 1 kepala koin dalam 1 kali lemparan. Lalu bagaimana cara kita menghitung informasi tersebut ya, quantification-nya? Jadi ada yang kita sebut self-information, di mana merepresentasikan information contained in a single outcome, di mana I given x, bukan I given x, ix-nya itu sendiri adalah minus log dari probability x-nya tersebut. Itu adalah self-information. Selanjutnya adalah entropy, di mana kita bisa mengkuantifikasi jumlah dari uncertainty pada sebuah probability distribution ya. Jadi kalau yang tadi seberapa banyak informasi yang kita punya, kalau yang ini seberapa banyak uncertainty yang kita punya dari sebuah probability. Jadi biasanya dinotiskan sebagai H ya, Hx, di mana x ini adalah probability variable ya, di mana adalah sebenarnya estimated value dari self information yang tadi yang telah dijelaskan, atau lebih bisa dijabarkan lagi
karena self-information ini adalah minus log P dari X tersebut, ya, di mana X-nya itu berdasarkan dari probability distribution P, maka adalah minus expected value dari log Px ini sendiri. Nah, lalu kalau kita memiliki dua buah probability distribution, misalkan Px dan Qx pada random variable X, ya, maka kita dapat menghitung seberapa besar perbedaan kedua probability distribution tersebut dengan menggunakan Kullback-Leibler atau KL divergence. Nah, ini adalah notasinya, ya, di KL PQ-nya ini adalah expected value dari random variable X yang berdasarkan probability P, di mana adalah log-nya dari Px per Qx. Nah, karena ini adalah log, ya, maka bisa kita jabarkan juga, bisa kita tulis sebagai expected value of random variable X in probability distribution P, lalu di dalam ini log Px minus log Qx. Nah, ada beberapa hal yang menarik mengenai Kullback-Leibler divergence ini atau KL divergence. Nah, KL divergence PQ ini adalah non-negative function. Dan nilainya itu akan bernilai 0 if only if hanya jika P dan Q are the same distribution for discrete variables or equal almost everywhere for continuous variable. Nah, karena ada sifat ini, maka KL divergence ini sering dipakai untuk mengukur some sort of distance. Ya, some sort of distance maksudnya seberapa dekat atau seberapa mirip distribution kedua distribution ini antara P dan Q. Ya. Jadi bisa melihat seberapa mirip probability distribution P dan Q. Nah, yang perlu diingat adalah KL divergence ini bukanlah sebuah true distance atau jarak sesungguhnya yang dapat digunakan untuk mengukur jarak antara distribusi P dan Q. Kenapa? Karena sifat yang tadi yang tidak simetri. Jadi kalau misalkan KL divergence-nya diubah letak antara P dan Q-nya di sini di fungsinya, maka KL divergence-nya itu nilainya bisa tidak sama untuk beberapa distribusi P dan Q. Nah, sifat asimetri inilah yang membuat seberapa penting dan akan ada konsekuensinya saat kita memilih mana yang akan kita pilih, P dan Q atau Q dan P. Nah, di sini kita akan memberi contoh, ya. Misalkan apabila kita memiliki sebuah fungsi Q psi X adalah sebuah probability density X yang diparameterisasi oleh psi, dan Px adalah sebuah probability density of X. Jadi Qx ini adalah sebuah probability density atau probability distribution dari data observasi yang kita inginkan. Jadi kita tidak tahu ini sebenarnya apa, tapi Px ini kita tahu bentuknya seperti apa atau bisa kita ubah-ubah. Nah, maka jika kita meminimalkan KL divergence antara Q dan P atau yang biasa disebut dengan reverse atau exclusive KL, maka sifat-sifat dari zero forcing atau mode seeking akan dilakukan oleh KL divergence. Sedangkan jika kita meminimalkan KL divergence antara P dan Q atau yang biasa disebut dengan forward atau inclusive KL, ya, maka mass covering atau mean seeking behavior akan dilakukan. Nah, ini adalah contoh perbedaan antara reverse dan forward KL divergence. Misalkan pada Gaussian distribution, Px adalah multivariat Gaussian dengan dua modes atau puncak, di mana satu mean tetap lokasinya, yaitu mean adalah equals to 0, dan satu lagi bisa bergerak kemana-mana mulai dari 0 sampai 10. Jadi bisa dilihat, ya, ini P yang garisnya lurus, tidak ada spasinya, maka awalnya bernilai di sini puncaknya sama, tapi bisa digeser salah satunya, jadi makin menjauh dari yang min pertama. Jadi ini min kedua, ini min pertama, ya. Dilihat min pertama letaknya sama, min kedua ini bisa bergerak. Nah, sedangkan psi dari Q-nya yang kita tadi tidak tahu, ya, data distribusi kita, data observasi kita, misalkan adalah univariate Gaussian distribution, di mana psi-nya ini adalah parameter dari Gaussian distribution. Jadi ada mean dan variance-nya. Nah, maka
kita beri contoh, kalau misalkan reverse KL atau KL divergence antara Q dan P, maka reverse KL ini akan memaksa distribusi Q itu untuk bernilai 0 ketika distribusi P itu bernilai 0, jadi zero forcing. Kita bisa lihat lokasinya di sini. Jadi ketika nilai P-nya ini, yang garisnya tegas ini bernilai 0, maka nilai dari Q-nya itu sendiri harus 0. Tapi kalau yang ini karena tidak harus, ya berarti tidak apa-apa. Jadi yang penting ketika P-nya itu 0, maka Q itu harus 0. Nah, makanya itulah kenapa disebut zero forcing. Nah, ketika mode-nya ini ada 2, maka mode yang salah satunya ini akan terexclude, atau nah itulah sebabnya kenapa reverse KL itu disebut mode seeking ya. Mode seeking itu maksudnya jadi si Q-nya ini, data distribusi yang kita inginkan itu akan mencari salah satu mode ya, dan mode-mode yang lain akan terexclude. Itulah kenapa namanya exclusive KL. Nah, sedangkan forward KL atau KL divergence dari P dan Q, maka ketika kita meminimalkan forward KL ini, maka dia akan memaksa nilai Q-nya ini ya, harus memaksa nilai Q-nya itu akan berada di main dari distribusi P ini. Ya, itulah kenapa namanya tadi main seeking. Dan juga salah satu lagi ini yang kita tulis ya, there is some mass under Q wherever there is some mass under P. Jadi kalau misalkan ada mass-nya di sini P, di sini ada P, maka di Q itu harus ada dua-duanya. Sedangkan kalau misalkan di reverse ya, kalau misalkan di reverse kita lihat ini Q, ini ada mass-nya, tapi mass dari P ini tidak tercover dari distribusi Q-nya ya. Jadi Q itu harus mengcover seluruh mass dari P-nya itu. Nah, jadi dia mengcover ini ya di tengah-tengah sini, walaupun sebenarnya tidak tercover semua, tapi harus ada paling tidak di sebelah sini. Itulah kenapa namanya forward KL itu juga mencari yang namanya mass covering. Nah, ini adalah animasi atau visualisasi dari KL divergence asymmetry. Bisa kita lihat ini adalah KL divergence untuk yang forward, yang ini adalah yang reverse. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana nilai dari KL divergence-nya itu berubah sesuai dengan apa yang tadi telah kita bicarakan. Ya. Jadi akan sangat, nilai dari KL divergence-nya akan sangat tergantung apakah kita akan melakukan forward atau reverse. Mungkin bisa kita ulang lagi. Jadi kita ulang lagi. Jadi ketika kita melakukan reverse, ya nilainya kecil ya. Ini sudah cukup. Tapi ketika kita akan melakukan forward, kita akan lihat, nah nilai kecilnya akan bentuknya seperti ini. Dan ketika nilai P-nya berubah, maka nilai reverse-nya akan sangat tinggi di sini ya. Jadi akan sangat bergantung dari apa yang ingin kita lakukan. Oke, selanjutnya silahkan membaca buku Bishop's Pattern Recognition and Machine Learning Book chapter 1 dan juga Deep Learning Book chapter 3. Jadi apa yang telah kita cover sampai saat ini semuanya ditulis dengan lengkap dan jelas di chapter 1 dan 3 dari buku-buku ini. Silahkan dibaca. Baik, selanjutnya kita akan belajar di section berikutnya mengenai learning from data. Oke, kita mulai dengan forward models ya. Kita contohnya example of conditional independence. Misalkan kita mengasumsikan sebuah model mengikuti exponential distribution. Ya, exponential distribution ini bisa kita tulis di sini, di mana probability of X atau data is conditioned to a parameter, yang di sini namanya adalah lambda. Nah,
probability distribution-nya sendiri mengikuti function ini, ya, di mana ini adalah eksponensial dari minus lambda x, ya. Lalu ada normalizing constant. Normalizing constant ini adalah memastikan the sum of probability selalu bernilai 1, ya. Jadi bisa dihitung menggunakan integral atau sum of discrete values kalau discrete. Ya, di sini kita berasumsikan bahwa ya data itu bergantung pada parameter theta, di mana di sini kalau misalkan di sini adalah tetanya itu adalah lambda. Jadi kita itu bisa mengenerate data-data atau dataset ya berdasarkan dari parameter yang telah kita asumsikan. Nah, nilai dari datanya sendiri bisa berubah kalau misalkan nilai parameternya itu berubah. Nah, ini adalah forward model, di mana kita mengenerate sebuah dataset berdasarkan dari parameter yang kita punya. Nah, di forward model kita mengenerate data given parameters ya yang telah disampaikan. Nah, sebaliknya ada lagi inference di mana kita mencoba mencari parameter given the data. Jadi kalau misalkan kita punya data, kita tapi tidak tahu parameternya, maka kita ingin mengestimasi nilai dari theta, parameternya atau tetanya itu seperti apa. Nah, inference ini juga berarti explaining the data. Inference also means explaining the data. A particular distribution explains the data better if the data is more probable under that distribution. Jadi idenya adalah hitung setiap kemungkinan forward model dan pilih mana yang cocok dengan data kita. Misalkan kita memiliki observed data D seperti ini. Maka kalau misalkan kita mengikuti asumsi bahwa data yang kita punya ini di-generate oleh exponential model, maka nilai parameter theta atau lambdanya itu yang lebih cocok yang mana? Ya, lebih mirip mana? Ini contohnya kalau misalkan kita punya data from forward model, maka lebih mana yang cocok gitu kan. Kalau misalkan apakah lambdanya sama dengan 1, 2, atau 5. Nah, cara menghitung atau mengestimasi dari nilai theta atau lambda ini, ya theta ini adalah menggunakan likelihood, di mana likelihood adalah function of the parameter theta. Kita, walaupun tulisannya seperti ini ya, kayak seperti D given theta, tapi kalau kita likelihood, itu bilangnya the likelihood of theta given D. D-nya itu sendiri adalah data yang kita observasi, bukan likelihood of D given theta. Jadi ini perlu hati-hati ya. Nah, di sini juga ada di sini theta M maksimum likelihood ya, theta ML itu caranya dicari adalah dengan memaksimumkan argumen theta di probability di likelihood dari of theta given D. Nah, bagaimana kita dapat mendapatkan maksimum likelihood tersebut? Kita dapat mendapatkan maksimum likelihood theta dengan setting persamaannya, setting derivatif menjadi 0. Ya. Tetapi akan lebih mudah menghitung maksimum of likelihood, yaitu log likelihood, karena lebih mudah derivatifnya. Jadi kita sudah lihat ya, ini theta maksimum likelihood. Ini persamaannya kita ubah menjadi log likelihood ya, dan di sini kita akan menyamakan dengan 0. Nah, tapi kita di sini juga ini turunannya ya, menyamakan dengan 0. Nah, di sini bisa kita turunkan. Nah, karena di sini adalah ya conditional independence of a sequence of data over a set of parameter ya. Di sini kalau di sini kita sudah menjadi conditional independence, maka bisa kita tulis menjadi product of the probability dari data yang kita punya. Nah, karena ini adalah bentuknya log, ya bisa dijadikan summation. Jadi summation of log dari probability dari xn given theta. Dari xn ini adalah semua data ya dari 1 sampai n. Nah, ini contoh, misalkan kita mengobservasi sebuah kumpulan data. Misalkan adalah D adalah equal dari 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Ya. Maka kita bisa membuat beberapa hipotesis. Misalkan model pertama, kita hipotesis, data ini adalah sebuah koin yang fair, di mana 1 adalah depan, 0 adalah belakang. Ya.
Atau mungkin ini adalah model kedua dari sebuah dadu, di mana nilainya itu 0 kalau keluarnya 1, dan nilainya 1 kalau nilainya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Atau ada satu lagi, kita mengasumsikan model data ini, model 3 ini atau data ini adalah keluarnya atau mengikuti distribusi Bernoulli. Nah, menurut perhitungan ya, kalau misalkan kita jabarkan ya, likelihood untuk model 1 dan 2, ingat tadi ya, product rule of the conditional probability. Maka modelnya itu kan kalau misalkan yang pertama adalah dari given modelnya adalah model 1 2 ya, di mana probability nilainya 1 dan 0. Nah, itu tinggal dikalikan saja. Dan ini pangkat maksudnya berapa kali munculnya. Dia 1, ya N1 berapa muncul 1, yang 0 berapa kali munculnya 0. Ya, ingat ini adalah conditional independence ya. Nah, dengan perhitungan ini kita bisa mendapatkan nilai the likelihood for the first model adalah 0,5 pangkat 10 karena 0,5 ini kan tinggal dari coin fair-nya. Jadi kalau satu jumlahnya itu kemungkinan ada 2, jadi 1,5 untuk depan 0,5, untuk yang belakang 0,5. Nah, pangkatnya ini jumlah keluarnya, karena jumlah data kita punya adalah 10, ya tinggal dihitung saja nilainya segini. Nah, untuk yang kedua, sama. Nilai kemungkinannya nilai keluar 1 dari model yang kita punya kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dikali dengan kemungkinan keluarnya nilai 0, yang adalah 1 per 6. Ya, karena dadu. Lalu tinggal ditambahkan, bukan ditambah, ini adalah dipangkat dari keluaran nilai 1 dan keluaran nilai 0. Dihitung nilainya dapat sekian. Nah, ternyata bisa kita lihat, ternyata nilai likelihood model 2 itu lebih besar daripada 1. Berarti data ini sebenarnya lebih mungkin keluar dari model kedua. Nah, tapi kita juga punya model ketiga, di mana adalah likelihood mengikuti distribusi Bernoulli. Nah, ini lihat buku yang untuk penurunan theta maximum likelihood untuk Bernoulli distribution. Sebenarnya gampang, tapi saya tidak ingin berlama-lama di sini. Nah, ini sebenarnya setelah diturunkan theta maksimum theta maksimum likelihood dari Bernoulli itu adalah N1, yaitulah jumlah data munculnya 1 dibagi dengan jumlah data keseluruhan, yaitu 7 dibagi dengan 10, karena 7 ini keluarnya 1 7 kali. Jadi dapatlah 0,7. Kesimpulannya apa? Nah, data yang mengikuti distribusi Bernoulli, yakni data yang kita punya itu adalah mengikuti distribusi Bernoulli, tapi dari koin yang tidak fair. Jadi kalau misalkan theta ML itu maximum likelihood itu tidak sama dengan 0,5, itu berarti dapat keluarnya itu dari koin yang tidak fair. Sedangkan menurut data yang ada, kemungkinan data itu dimunculkan dari model kedua, yaitu dadu, ya, dadu dengan model seperti ini, itu lebih besar dibandingkan dengan model yang pertama. Oke, pertanyaannya adalah, is that it? Hanyakah itu saja? Nah, kita baru saja belajar mengenai maksimum likelihood, ya, theta ML di sini, dengan menyelesaikan rumus yang kita sudah miliki sekarang. Tapi perlu kita ketahui bahwa theta maksimum likelihood itu hanya sebuah nilai estimasi. Terus untuk apa kita mengetahui theta dari maksimum likelihood ini? Pertama, memang kita ingin mengetahui ya distribusi dari kumpulan data observasi itu seperti apa. Atau juga sebenarnya kita bisa menggunakan theta maksimum likelihood ini untuk memproduksi data baru, generate new samples, atau bisa sebutnya theta dengan star di sini ya. Jadi kalau misalkan bisa dilihat di awal forward model itu adalah tidak lebih dari probability. Jadi probability keluar dari kita ada distribution, ada parameternya, kita bisa mengenerate data-data yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan yang tadi inference of maximum likelihood itu adalah bukan adalah dari statistik, karena cara penghitungan dari theta maximum likelihood itu sendiri itu sangat berkaitan dengan statistik, di mana kita menghitung
theta atau mengestimasi theta itu berdasarkan data yang telah kita observasi. Nah, tapi ada satu lagi, yaitu di mana kita melakukan prediksi, atau pada saat yang in other words ya, kita ingin mengenerate data yang baru dari estimasi theta yang kita dapatkan dari data yang kita observasi. Nah, kita sudah membahas tentang maximum likelihood, tetapi kita juga bisa melakukan inference dengan some probabilities. Jadi inference with some probabilities menggunakan Bayesian inference. Nah, model dari Bayesian inference itu adalah probability of X star given D, di mana D itu adalah data observation yang kita miliki. Jadi di sini kita dapat menghitung probability of X star given D itu dengan informasi yang sudah kita miliki. Nah, ingat ya, some rule of probability, bahwa ketika kita ada sebuah probability of X star di sini, kita ignore dulu D-nya, maka kita bisa keluarkan, kita bisa jabarkan menjadi joint probability of X star dan theta, di mana nanti bisa dimarginalize dengan nilai dari theta itu sendiri. Nah, di sini integral bukan sum karena dianggap sebagai continuous, tapi bisa diubah menjadi sum, ya, sum of theta ini. Nah, ternyata nilai ini, joint probability antara X star dengan theta ini, bisa kita jabarkan lagi menggunakan product rule. Nah, dari product rule itu kita dapatkan probability of X star given theta, ya, parameternya, dikalikan dengan probability of theta, di mana theta itu adalah given dengan D. Maksudnya apa? Theta ini kita dapat ketahui kalau dapatnya dari data, ya, dari data observasi. Sebenarnya, dan karena theta itu dapat kita ketahui dari sini, ya sebenarnya di sini tidak perlu ditulis lagi. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata kedua ini sebenarnya bisa kita hitung. Kenapa? Di sini adalah sebenarnya forward model yang awalnya kita sudah bahas di awal, ya, sangat di awal, dan ini adalah posterior distribution yang sudah juga kita sebut, ya. Nah, posterior distribution ini bisa kita jabarkan lagi menggunakan Bayes rule, ya, di mana equals to likelihood times prior, ya, dibagi dengan evidence atau marginal likelihood. Marginal likelihood sendiri bisa lalu dijabarkan, di mana seperti ini, ya, bisa dijabarkan lagi seperti ini, ya, mirip dikeluarkan. Jadi ini adalah marginal dari likelihood dari theta likelihood-nya, ya. Nah, karena kita udah tahu semua yang informasi yang kita miliki. Jadi posterior distribution di sini adalah the probability of parameters given the data, sama, ya, conditional probability. Nah, perbedaannya dengan maximum likelihood adalah kita menggunakan prior distribution theta. Ya, jadi provide probabilities of all possible theta. Nah, kalau misalkan lalu kemudian kita lihat di sini, ya, kita lihat bahwa kalau misalkan di maximum likelihood, kalau misalkan kita sudah mendapatkan nilai likelihood-nya, maka kita akan menggunakan nilai likelihood itu dan probability distribution yang sudah kita asumsikan untuk mengenerate data. Tapi kalau ini kita itu menghitung, ya, mengenerate data baru X star ini berdasarkan weighted average of all possible theta. Jadi bukan hanya maksimum theta-nya saja yang kita gunakan untuk mengenerate X star, tapi menggunakan weighted average of possible theta. Jadi theta itu nanti juga mempunyai probability. Jadi nanti ada yang lebih mungkin, ada yang lebih tidak mungkin. Ya, jadi ini lebih deskriptif dibandingkan dengan theta maksimum likelihood. Nah, posterior distribution ini adalah bisa dikatakan adalah distribusi data observasi berdasarkan likelihood dan asumsi distribusi prior. Di sini harus ditekankan asumsi. Jadi kita mengasumsikan data observasi itu
memiliki distribusi priornya juga ya, untuk dari tetanya, untuk parameternya. Jadi bisa kita cari yang sebelumnya kita itu maksimum likelihood, kalau ini maksimum a posteriori atau MAP ya, adalah estimasi titik mode dari posterior distribution sebenarnya ya. Jadi bisa kita ambil tadi theta MAP adalah argumen maksimum argumen dari theta dari posterior distribution tadi ya. Tapi lagi-lagi lebih mudah kalau misalkan kita menghitung menggunakan log ya. Jadi kita mendapatkan ini log likelihood-nya plus log prior. Nah, yang tadi evidence atau marginal likelihood-nya karena tidak berpengaruh terhadap tetanya secara langsung, maka kita exclude ya. Yang menarik adalah kalau jumlah data mendekati tak terhingga, maka theta MAP itu mendekati atau hampir sama dengan theta dari maksimum likelihood. Lalu bagaimana kita menentukan prior distribution? Nah, ini dipakai berdasarkan asumsi. Jadi kalau misalkan di theta itu, kalau misalkan di maksimum likelihood, tetanya itu kita asumsikan tidak uniform, jadi tidak memiliki suatu distribusi. Kalau di Bayesian inference, kita mengasumsikan tetanya itu mengikuti sebuah distribusi tertentu. Ya, dan kita memilih prior distribution itu berdasarkan asumsi sesuai dengan data yang diobservasi. Atau bisa juga menggunakan conjugate prior untuk exponential family distribution. Ini tolong dibaca ya, conjugate prior dan exponential family distribution. Kita tidak akan bahas di sini karena akan terlalu panjang. Tapi contoh, kalau misalkan likelihood-nya adalah Gaussian distribution dan priornya distribution, maka posteriornya juga distribution. Nanti juga ada kalau misalkan Bernoulli dengan Bernoulli atau uniform, nanti akan menjadi alpha beta seperti itu kira-kira ya. Jadi sebenarnya sudah ada penurunannya untuk maksimum a posteriori kalau misalkan likelihood-nya distribusi apa, priornya distribution apa, itu sudah ada penurunannya. Jadi silahkan dibaca buku, terutama dari buku Murphy yang probabilistic modeling. Nah, di sini kita bisa bahas perbedaan antara maksimum likelihood dan maksimum a posteriori. Jadi sebenarnya maksimum likelihood itu lebih ke arah frequentis ya. Sedangkan maksimum a posteriori itu karena menggunakan Bayes rule dan probability rules lainnya adalah lebih ke arah Bayesian. Di frequentis atau di maksimum likelihood, kita mengasumsikan bahwa data yang diobservasi memiliki distribusi parameter theta yang tidak diketahui, namun nilai theta bersifat seragam atau tetap atau biasanya disebut uniform atau memiliki uniform distribution. Nah, melakukan estimasinya itu nilai theta dengan menggunakan maksimum likelihood ya, dan prediksinya membuat nilai baru menggunakan theta maksimum likelihood. Sedangkan di Bayesian ya, di Bayesian inference mempercayai adanya ketidakpastian dalam sebuah model yang kemudian dimodelkan dengan prior distribution. Nah, pada dasarnya theta maksimum likelihood dan maksimum a posteriori, theta maksimum likelihood adalah theta maksimum a posteriori dengan uniform prior distribution. Ya, karena uniform, jadi tidak perlu dimodelkan lagi. Nah, perbedaannya adalah ketika melakukan prediksi, ya kalau misalkan likelihood itu hanya menggunakan distribusi yang sudah kita asumsikan, kalau di sini kita menggunakan rules of probability yang ada. Nah, gunanya apa kalau misalkan Bayesian ini? Nah, Bayesian ini rupanya sangat efektif untuk jumlah data yang sedikit. Sudah kita lihat ya, tadi sudah kita singgung bahwa kalau misalkan datanya tidak terhingga atau banyak sekali, maka theta maksimum a posteriori itu akan mendekati dari nilai dari maksimum likelihood. Oke, berikutnya yang tadi saya katakan ya, tolong dibaca mengenai conjugate priors dan juga conjugation of exponential family. Ini sangat berguna, terutama yang ingin bermain dengan matematika dan juga Bayesian machine learning,
Lalu juga tolong dibaca mengenai Bayesian model comparison. Nah, ini sebenarnya hanya mudah, tidak sulit, tapi silakan dibaca. Jadi itu hanya menggunakan evidence kalau kita ingin membandingkan antara dua model di Bayesian inference. Oke, summary. Apa yang telah kita pelajari dan kenapa kita belajar probability dan statistik sebagai machine learning basics. Ya, pertama, hal-hal yang dijelaskan sebelumnya adalah dasar-dasar bagaimana kita dapat belajar dari data, learning from data in statistical way. Jadi kita itu belajar bagaimana mendapatkan peta atau parameter itu menggunakan maksimum likelihood atau MAP ya. Ini adalah dasar-dasarnya. Nah, inti dari pembelajaran data sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah mengetahui distribusi dari data observasi yang dimiliki agar dapat membuat data baru. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan deep learning, ya kita mengestimasinya menggunakan teknik-teknik deep learning. Kalau misalkan di sini, kita menggunakan teknik-teknik Bayesian dan probability and statistics. Ya. Nah, lalu hal-hal yang dijelaskan pada kuliah ini juga sering dipakai pada arsitektur deep learning yang modern. Contohnya di conditional independence itu dipakai sangat ya intensif di deep belief network atau DBN dan deep Boltzmann machine. Ya, jadi core-nya workhorse dari DBN dan DBM ini adalah conditional independence. Juga marginal probabilities, Rolle's probabilities itu sangat sering sangat dipakai di DBN dan DBM ini. Lalu KL divergence, ini workhorse-nya variational autoencoder ya. Lalu juga posterior and prior distribution ini sebenarnya sangat dipakai di generative deep neural networks. Jadi ini adalah fondasi-fondasi agar kita dapat mengerti kalau misalnya kita baca paper deep learning yang baru-baru, setidaknya kita bisa mengerti alur ataupun familiar dengan rumus-rumus matematika yang dipakai untuk mendevelop deep learning model. Lalu ada dua poin yang harus diingat ya. Yang pertama adalah pepatah ya dari George Box bahwa sebenarnya semua model itu adalah salah, tetapi ada beberapa yang berguna. Jadi all models are wrong but some are useful. Jadi karena biasanya data yang kita miliki atau data observasi itu terbatas, maka model yang kita gunakan atau kita guna untuk mempelajari data tersebut akan overfit ke distribusi dari data observasi. Padahal bisa jadi distribusinya itu tidak sesuai dengan dari distribusi yang sebenarnya. Tapi kalau misalkan di-train dengan benar, maka beberapa model akan useful, ya akan berguna. Lalu yang kedua adalah there is no one model that works best for every problem. Ini adalah pepatah dari David Wolpert. Nah, ini adalah inti dari teorem namanya no free lunch theorem, di mana there is no model that is a priori guaranteed to work better, and the only way to know for sure which model is the best is to evaluate them all. Jadi kita itu hampir tidak mungkin memiliki model yang dapat menyelesaikan seluruh kita tidak ada model yang dapat mempunyai garansi untuk bekerja sangat baik untuk sebuah problem. Nah, karena kita hampir tidak mungkin untuk mencoba seluruh model yang ada karena sangat besar sekali, apalagi menggunakan deep learning, kita bisa menggunakan berbagai macam arsitektur, maka kita harus mempunyai reasonable assumption ya, about the data and evaluate only a few reasonable models. Jadi asumsi itu sebenarnya sangat penting dan menjadi core di machine learning untuk pemodelan ataupun pengembangan model deep learning. Contoh paling gampang ya, kalau misalkan simple task, kita mulai dari linear models with various level of regularization. Kalau misalkan complex problem, ya mungkin kita mulai menggunakan neural networks. Kira-kira seperti itu. Jadi
modelnya itu harus sesuai, model yang kita gunakan itu harus sesuai dengan asumsi data yang kita punya gitu. Jadi jangan asal menggunakan model untuk menyelesaikan sebuah problem. Oke, itu saja. Selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai sebuah model bernama regression, ya, linear regression, di mana adalah salah satu yang paling mudah, dan nanti kita akan lihat mengapa kita pilih regression sebagai model pertama untuk machine learning. Baik, terima kasih.